Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini mari kita berbicara tentang permasalahan umat muslim di Indonesia. Dalam suasana yang tidak biasa, yakni dengan sentuhan komedi, tapi tetap serius. Kita tahu bahwa di tengah berbagai keunikan dan keindahan Indonesia, ada juga beberapa tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Jadi, mari kita nikmati kultum ini dengan tetap merenungkan seriusnya permasalahan yang ada. Hari ini, dalam cakrawala waktu yang terbuka lebar di hadapan kita akan menggenggam pelajaran berharga, harapan baru, dan langkah-langkah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungi makna hidup, tantangan yang dihadapi, serta potensi yang luar biasa dalam diri masing-masing. Saudara-saudaraku yang budiman, seperti cahaya di tengah kegelapan, ilmu yang kita cari adalah penerang jalan dalam kehidupan kita. Ia adalah bekal untuk menghadapi perubahan zaman, tantangan global, dan juga persoalan internal yang kita hadapi. Marilah kita tekuni agama dengan hati yang rendah, pikiran yang terbuka, dan semangat yang tak pernah pudar. Saudara-saudaraku, salah satu masalah terbesar yang Indonesia hadapi, atau yang kita hadapi sekarang adalah paham radikalisme. Kalau dulu itu, ngefans itu cuma sama artis, sama orang-orang idola. Sekarang ada yang baru nih. Sekarang ada yang namanya ngefans ideologi tertentu. Padahal, Islam mengajarkan rahmat bagi semesta alam, bukan teriakan sekelompok orang. Kita ini Indonesia loh. Negara dengan berjuta-juta suku, berjuta-juta pulau, agama, ras, dan lain-lain. Kita ini seperti negeri pecel lele, versi keagamaan. Tapi benar kan? Lebih enak makan pecel lele sambil guyon daripada sambil ribut-ribut. Sama juga dengan kerukunan antar umat beragama. Lebih seru kita saling menghormati daripada saling takut-takutan. Saudara-saudara, mari kita tengok fenomena di dunia maya sekarang. Media sosial sekarang sudah seperti ladang pertanian yang ditanami dengan segala macam postingan. Ada yang berbagi momen kebahagiaan, ada yang curhat, dan sayangnya, ada juga yang berlomba-lomba menunjukkan kekayaan agama mereka. Kalian pernah nggak lihat postingan seperti, aku sedang di Ka'bah, aku sedang di Turki, aku sedang di masjid dan lain sebagainya. Dan itu cuma contoh kecil, bahkan saya kemarin nemu di Instagram saya, ada yang foto Al-Quran, tapi itu cuma ngambil dari Google. Nah, itulah yang saya maksud. Adu kaya di media sosial dengan kedok agama. Kita harus ingat, Islam mengajarkan kita untuk merawat hati. Mengapa kita harus bersaing dalam menunjukkan sejauh mana kita beribadah? Bukankah ibadah itu hal yang pribadi yang hanya boleh diketahui kita dan Tuhan kita saja? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghapus pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan orang lain. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pula, Allah juga gak butuh followers berjuta-juta dan likes. Dia punya langit, bumi, dan isinya. Berapa miliar followers juga sama aja. Jadi, mari kita bersaing dalam kebaikan, dalam kasih sayang, dan dalam membuat dunia maya menjadi tempat yang lebih positif. Nah, kita sering dengar ada anak-anak malas sekolah agama, mungkin karena mikirnya sekolah agama itu bakal seperti les teroris gitu, yang harus serius, mukanya masam.
terus nggak boleh senyum. Padahal belajar agama itu nggak harus kayak serius, muka masam, kayak sakit perut. Kita bikin belajar agama itu jadi fun, asik, dan bermanfaat. Saudara-saudaraku, mari kita ambil hikmat dari kultum pada hari ini. Masalah serius tidak selalu harus ditanggapi dengan wajah masam sakit perut. Dan juga, tawa itu tidak selalu harus tanpa makna. Kita sebagai umat muslim memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerukunan, memberantas radikalisme, dan mengedepankan pendidikan berwawasan. Akhir kata, semoga kita bisa bersama-sama menangani permasalahan umat muslim di Indonesia dengan serius dan senyum di wajah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.